Baik, bunda-bunda cantik, kita semangat ya, belajarnya dengan semangat ya. Atau saya langsung memberikan pertanyaan. Saya bisa memberikan pertanyaan. Adakah yang tahu apa itu himpunan? Apa itu himpunan? Siapa yang akan memberikan jawab? Boleh raise hand atau langsung membuka kameranya. Halo, himpunan Ji, apa? Bunda. Oke, Bu Ariendra, silakan. Apa itu Nggih. himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Oke, bagus sekali. Mbak Ariendra, himpunan adalah kumpulan suatu objek yang didefinisikan dengan jelas. Sekarang kalau saya menanyakan, kumpulan orang-orang pintar, apakah itu termasuk himpunan atau tidak? Jawablah dan Tidak. alasannya. Yang lain selain Bu Ariendra. Kumpulan orang-orang pintar. Boten, Ibu. Oh, Bu Mila, ya bagus. Kenapa? Kenapa kok tidak masuk himpunan? Karena pintar itu belum jelas atau masih relatif. Ya, oke. Belum Subjektif ya, jadi tidak bisa dikatakan itu pintar atau tidak, penilaiannya satu orang dan yang lain itu berbeda. Jadi itu bukan himpunan. Baik, kalau saya mengatakan A adalah himpunan warna lampu lalu lintas, sebutkan anggota-anggotanya. Boleh menjawab, Bu? Silakan. Ya, kalau Budina, lampu lalu lintas, oke. anggota himpunan lampu merah yaitu himpunan warna merah, kuning, dan warna hijau. Kalau misalnya ditulis A sama dengan, caranya nulis kita, A sama dengan, katakan seperti itu. Oh, A-nya A sama dengan kurung kurawal, merah, terus koma kuning, terus koma hijau, terus tutup kurung kurawal. Betul, bagus Bu Mbak Dina. Kalau lampu lalu lintas adalah himpunan A-nya huruf besar sama dengan kurung kurawal merah, kurung kurawal kuning, kurung kurawal buka merah, koma kuning, koma hijau, kurung kurawal tutup. Saya menanyakan, berapakah banyaknya anggota himpunan A? Tiga. Ini tuh yang belum. Tiga. Berapa banyaknya anggota himpunan bilangan himpunan A? Dijawab 3. Kalau sekarang saya menanyakan, berapa banyaknya himpunan bagian dari himpunan A? Rumusnya apa kemarin? Banyaknya himpunan bagian. Izin menjawab, Bu. Oke, ini Bu tadi yang mau menjawab. Elviana. Oke, Mbak Elviana. 8 dari mana? Bagaimana caranya? Caranya itu kurung kurawal buka, merah, kuning, hijau. Kurung kurawal tutup. Kemudian kurung kurawal buka, merah, kuning, kurung kurawal tutup. Kemudian kurawal buka, merah, hijau. Kurung kurawal tutup. Kemudian kurung buka lagi, merah, tutup. Buka kuning, tutup. Kurung kurawal buka lagi, hijau. Kurung kurawal tutup. Oke, bagus ya. Kalau langsung tanpa menguraikan, rumus untuk mengetahui banyaknya himpunan bagian suatu himpunan apa? Ada yang tahu? Rumus untuk mengetahui
banyaknya himpunan bagian suatu himpunan. Jadi kalau itu tadi anggotanya 3, himpunan bagiannya 8. Itu dapatnya 8 tanpa menyebutkan himpunan bagiannya masing-masing itu. Caranya bagaimana rumusnya? 2 pangkat A. 2 pangkat NA ya, NA. Jadi anggotanya 3, maka 2 pangkat 3. 2 kali 3, 2 kali 2 kali 2. Baik, kalau sekarang saya share sebentar. Baik. Oke, kita ini share sebentar. Oke. Kelihatan? Apakah kelihatan dari soal saya? Kelihatan? Terlihat Ibu. Oke. Baik, kalau seperti ini. Nomor 3 dulu ya. Nomor 3 dulu. S adalah 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 3, 5, 7, 9. B-nya 0, 2, 4, 6, 8. Kalau A komplement apa ini? A pangkat C kecil itu kan bacanya A komplement. Ada yang mau menjawab? Silahkan dibuka kamera mix-nya. A komplement. A komplement itu apa? Ingat nggak kemarin? A komplement. Himpunan semua anggota S yang bukan anggota himpunan A. Apa saja itu berarti? Sebutkan. Berarti Berarti mana? S, anggota S tetapi bukan anggota A. Sebutkan. Berarti kurung kurawal. kurang-kurangan 0, 0. Terus? 2. Terus? 0, 2. Terus? 0, 2, 4, 4. Terus? 6, 6. Terus? 8. Betul ya. 0, 2, 4, 6, 8. Bu lah kok sama dengan B A komplement? Ya nggak apa-apa. Pokoknya prinsipnya kan di situ anggota S yang bukan anggota A. Nah, ini seperti itu ya. Sekarang B komplement yang lain. Silahkan B komplement. B komplement. Silahkan. Izin menjawab, silakan. Sebutkan nama dulu, sebutkan nama. Biar nanti saya putar rekamannya, saya juga bisa melihat ini untuk progresnya atau... Mila. Mila, silakan Mbak Mila. Silakan, ya. B komplement. 1. Pakai B komplement sama dengan kurung kurawal, begitu ya. Biar karena kita nggak sedang menulis, biar kita ingat. Oke, silahkan. B komplement sama dengan kurung kurawal buka 1, 3, 7, 9. Oke. Kurung kurawal itu. Ya, itu sama dengan A ya. Oke, sekarang yang C. A union B. A union B bagaimana itu? Siapa yang mau menjawab? Silahkan sebutkan namanya. Sebutkan namanya. A union B. Tandanya kayak U itu kan union.
Kalau union itu bagaimana? Sebutkan namanya. Ya, Silahkan. boleh. Bu. Oke, silahkan. A union B B sama dengan kurung kurawal. kurung kurawal buka. Heeh. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 8, 9. Oke, berarti A union B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang A irisan B. A irisan B. Bagaimana itu? Bagaimana jawabnya A irisan B? Ya, A irisan B. Ada yang mau menjawab? A irisan B itu bagaimana toh? A irisan B itu bagaimana caranya mencari? A dan B tidak mempunyai elemen yang sama. A itu tidak ada. Berarti A irisan B. A irisan itu adalah di mana anggotanya memiliki kedua-duanya, menjadi anggota A dan menjadi anggota B. Ini tadi yang barusan menjawab siapa? Yang barusan menjawab? Mila. Oh, Mila. Berarti Bu Mila, ini berarti A dan irisan B, adakah anggota A yang juga menjadi anggota B? Ada nggak? Betul enten Ibu. Tidak ada. Berarti A irisan B jawabannya apa? Yang tidak punya anggota berarti jawabannya apa A irisan B? Kurung kurawal buka. Kosong kurawal tutup. Oke, kurung kurawal buka. Terus diisi apa? Kurung kurawal tutup setelah kurawal buka? Kosong, Bu. Tidak ada, tidak diisi kosong ya. Maksudnya tidak ada. Berarti A irisan B adalah himpunan kosong. A irisan B himpunan kosong. Jadi tanggalnya jawabnya adalah gini, himpunan kosong, kurung kurawal. Dengan kayak gini. Jadi A irisan B kan nggak ada. Terus atau himpunan kosong berarti insert equation. Ini himpunan kosongnya berarti seperti ini ya. Jadi ini boleh. Jadi lah itu nggak ada yang sama. Memang pertanyaannya nggak ada yang sama gitu ya. Jadi ini, oke, sekarang diagram Venn. Diketahui murid TK Permata Bunda berjumlah 40 siswa. Terdapat 30 siswa gemar menyanyi, 25 siswa gemar menari, 17 siswa gemar menyanyi dan menari. Coba diorek-orek sekarang. Ini ada yang gemar kedua-duanya. Kalau gemar kedua-duanya, itu lingkaran dalam diagram Venn-nya seperti apa? Gambar diagram Venn-nya seperti apa? Coba diorek-orek dulu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ini. Nih, terus pertanyaannya berapa siswa yang gemar menyanyi tetapi tidak gemar menari? Nah, coba dilihat dulu. Kemarin seperti apa? 17 siswa gemar menyanyi dan menari. Yang gemar menyanyi tetapi tidak gemar menari. Yang sudah selesai, yang setelah selesai ini, yang sudah selesai bisa tunjuk jari untuk menjawab. Yang mulai B. Berapa banyak siswa yang gemar menyanyi tetapi tidak gemar menari? Coba direk-orek.
Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Halo. Halo. Nggak usah takut, yuk. Nggak usah takut salah, yuk. Izin menjawab, Bunda. Siapa? Bu Sabila? Sabila Oke, Safa, nggih. Sabila Sarah. Oke, Sasa. Silakan. Berapa banyak siswa yang gemar menyanyi tetapi tidak gemar menari? Siswa yang gemar menyanyi tetapi tidak gemar menari ada 13 anak. 13 anak, betul. Sekarang selain Bu Sabila Sasa, ya, berapa banyak siswa yang hanya gemar menari? Hanya gemar menari itu berarti dia gemar menari tetapi tidak gemar menyanyi. Ada yang bisa menjawab? Selain Mbak Sasa? Dua 25 ya, Bunda? Ini Bu Dina. 25 itu gemar menari. Termasuk dia gemar menari, termasuk ada di antara yang gemar menari itu gemar menyanyi. Ini yang ditanyakan banyak siswa yang gemar menari tetapi tidak gemar menyanyi. 13, Bunda. Ini siapa? Bu? Arinda. Arinda, 13. 13 dapatnya dari mana? Karena tadi kan yang bernyanyi 30. Dikurangi 7. Ini yang ditanyakan ini loh, Mbak. Menari loh, Mbak. Bukan menyanyi loh, Mbak. Coba mati. Oh, menari. Yang C. Tadi 13 Mbak Sasa kan sudah menjawab. Mbak Sasa kan sudah menjawab. Sekarang yang ditanyakan yang gemar menari tetapi tidak gemar menyanyi. Yuk. Berarti ada 8. Iya, siap. 8 orang. 8 orang, betul. Berapa banyak siswa yang tidak gemar menyanyi maupun menari? Yuk, yang lain selain Mbak Ariendra, selain Mbak Sasa. Yuk. Coba. Ada yang menjawab lagi? 2 orang, Bunda. Bunda, 2 dapatnya dari mana? Ini siapa, Mbak? Siapa? Anissa? Anissa Dinda Bella. Anissa Dinda ya. 2 orang ini ya, ini 2 orang kan dari, oke, siap. Kita lihat ya, bagus. Untuk ini kita untuk teman-teman yang lain kita lihat bagaimana kita menggambar diagram Venn. Ini saya insertkan dulu, format shape dulu. Ini. Oke, ini. Ya. Oke, kita buat ini insert sebentar, kita buat. Karena ada yang gemar keduanya, maka lingkarannya digambarkannya adalah ya, lingkarannya digambarkannya adalah bersinggungan seperti ini ya, berpotongan seperti ini karena ada yang gemar menyanyi maupun ada gemar menari. Jadi ini saya format sheet-nya ini biar warnanya kuning. Ya, ini biar beda, ini kasihnya biru. Ya, ini misalnya di sini insert tembok aja. Ini kita kasihnya menyanyi. Nah, ini menyanyi. Terus kemudian
ini menari. Ya, ini misalnya menyanyi, ini menari. Jadi ada yang gemar kedua-duanya. Ini kudu transparan supaya bisa. Ya, transparan. Ya, ada perpotongan seperti ini, menari dan menari. Ini yang diisikan dulu di sini, 17. Di tengah-tengah yang berpotongan ini adalah diisikan dulu. Ini 17. Nah, 17. Ini diisikan dulu. 17. Ya, 17. Karena menyanyinya itu 30 yang gemar, di sini sudah ada 17, maka ditulis di sini adalah 30 dikurangi 17 ya. 30 dikurangi 17. Ini 13. Terus kemudian nah ini di sini adalah berarti 25 dikurangi 17. Sambil mengingat pelajarannya kemarin, ini 25 dikurangi 17, ini 8. Terus kemudian dijumlah semuanya, 13 tambah 17, 30, 30 tambah 8, 38, padahal jumlahnya siswa adalah 40. Jadi yang tidak termasuk di sini untuk menjadi 40, masih ada yang 40 dikurangi 38, berarti dia tidak gemar menyanyi maupun tidak gemar menari. Ada 2 anak itu seperti itu, nggih. Baik, ini untuk mengulang pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini. Materi kita hari ini. Tadi yang dapat 8 dari mana ya, Bu? Oke. Ada pertanyaan itu tadi. Dapat 8 dari mana ini tadi? Yang bertanya siapa? Yang bertanya siapa? Dina, Bu. Ya, yang bertanya? Dina Sulistiawati. Oke, Dina Sulistiawati. Yang gemar menari ada berapa, Mbak? Di sini gemar menari? 13. Yang gemar menari. Pertanyaan ditulis di sini, dibaca di ini. Ini kan ada 40 siswa, coba dibaca ulang. Dibaca. Diketahui murid TK Permata Bunda berjumlah 40 siswa. Terdapat 30 siswa gemar bernyanyi, 25 siswa gemar menari, dan 3 siswa gemar menyanyi dan menari. Yang ditanyakan tadi, yang dapatnya 8 dari mana, Bunda? Begitu kan? Iya. Ya. Pertama, kita taruh dulu 17 gemar menyanyi dan menari. Ini lingkaran dia 17 orang ini, dia gemar menyanyi maupun menari. Jadi masuk hitungannya menyanyi, masuk hitungannya menari. Paham? Oh, paham, Bunda. Nah, sekarang dia masuk menari maupun menyanyi. Jumlah menari itu berapa jumlah menari? Yang gemar menari. Jumlah yang gemar menari. Jumlah yang gemar menari? 8. Bukan, saya tanya di soal. Jumlah yang gemar menari 25. 25 itu dia gemar menari. Di dalamnya ini ada yang gemar menari saja, ada yang gemar menyanyi maupun menari. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Jadi dapatnya 25 dalam lingkaran yang masuk menari ini harus berjumlah 25. Di antara yang menari ini ada yang gemar menari saja, ada yang gemar menari maupun menyanyi. Lah yang gemar menari maupun menyanyi sudah masuk 17. 17 ya. 25 dikurangi 17. Oke? Bisa ya? Baik, itu juga yang termasuk 13 ini. 13 dapatnya dari mana? Karena 17 ini masuk dia gemar menyanyi. Dalam lingkaran menyanyi ini harus berjumlah 30. Dalam lingkaran menyanyi ini harus berjumlah 30. Lah ada yang 17 ini yang gemar sudah gemar menyanyi maupun menari. Padahal dalam lingkaran itu jumlah 30. Berarti yang hanya gemar menyanyi saja berapa? 30 dikurangi 17. Bisa diterima? Halo? Ya, bisa. Oke. Kalau yang dapatnya 2 bagaimana?
Itu tadi 13 ditambah 7. Betul. 40 dikurangi 13, 17 tambah 8. Jadi jumlah semuanya itu dalam satu lingkaran ini harus 40. Ini sudah 13, ini 17, ini 8. Berarti 38. Padahal harus 40 jumlahnya. Jadi ada 2. Baik ya. Oke, kita bisa berpindah ke materi hari ini? Bisa, Bunda. Bisa, oke. Sip. Lanjut, kali ini kita akan belajar matematika ini tentang logika matematika. Kita sudah belajar tentang himpunan, kita sekarang belajar tentang logika matematika. Pertemuan ketiga, kita belajar matematika ini. Ya, ini ditanyakan bahwa tujuannya adalah mahasiswa dapat menganalisis kalimat pernyataan, bukan pernyataan. Mahasiswa dapat menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Mahasiswa dapat membedakan pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Mahasiswa dapat merumuskan suatu kalimat menjadi kalimat matematika. Ya. Oke. Ini nanti saya saya paparkan dulu secara cepat. Terus nanti di akhir kita akan diskusi apa yang ditangkap. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi ini yang pertama kita belajar kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan. Yang dimaksud, kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang himpunan. Himpunan itu apa? Nah, himpunan itu ya, itu kumpulan yang anggota-anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Sekarang kita belajar pernyataan. Pernyataan itu apa? Gitu ya. Kalimat pernyataan ama. Kemarin kita belajar apakah ini satu himpunan, apakah ini bukan himpunan. Sekarang pertemuan ini kita belajar apakah kalimat ini merupakan kalimat pernyataan atau bukan kalimat pernyataan. Gitu ya. Kalimat pernyataan, suatu kalimat yang mempunyai tepat 1-2 kemungkinan nilai kebenaran, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Atau bisa disebut kalimat pernyataan ini kalimat yang mempunyai nilai kebenarannya. Satu nilai kebenarannya. Dia bernilai kebenaran itu maksudnya apa? Bisa benar atau salah. Nah, ini suatu kalimat yang mempunyai tepat 1-2 kemungkinan nilai kebenaran. Nilai kebenaran yang dimaksud nilai kebenaran itu kalimat itu benar atau salah. Bisa disebut. Misalnya, kucing itu berkaki 2. Jenengan kalau saya bilang kucing berkaki 2 gitu, jenengan kalau bunda-bunda ini kalau merespon kalimat saya, penjenengan akan bilang apa? Kucing salah ya. Itu kan berarti satu dia punya nilai kebenaran. Nilai kebenarannya apa? Salah. Gitu ya. 4 habis dibagi 3. Itu pernyataan atau bukan? Pernyataan atau bukan? 4 habis dibagi 3. Pernyataan. Pernyataan. Yang Kenapa salah. pernyataan? Pernyataan sebab dia memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenarannya apa? Salah. Nah, nilai kebenarannya salah, tapi dia itu pernyataan. Ini salah, gitu ya. Jakarta ibu kota Indonesia. Pernyataan apa bukan? Pernyataan. Benar. Ya, nilai kebenarannya benar. Gitu ya. Himpunan bilangan genap habis dibagi 2. Pernyataan atau bukan? Pernyataan. Kalau ambilkan buku itu. Bukan pernyataan. Bukan pernyataan karena tidak memiliki nilai kebenaran. Tidak. Nah,
Tidak bisa didefinisikan nilai kebenarannya. Benar atau salahnya tidak bisa didefinisikan. Gitu ya. Baik, lanjut. Contoh bukan kalimat pernyataan. Lukisan itu sangat indah. Kembali lagi ya. Kulingan ini indah itu subjektif. Ya, kita nanti kayak ngono nanti kalau saya bilang ya ada yang itu tulis lukisannya bagus sekali. Terus ada yang bilang kayak gitu kok bagus. Nah, itu kan tidak bisa disebut dia pernyataan atau bukan. Jadi itu bisa didefinisikan dengan jelas. Kalau saya menilai itu benar, ada yang lain menilai itu salah, dia bukan pernyataan. Tidak boleh dia nilainya benar bisa, salah bisa, itu tidak boleh. Ya. Tolong tutup pintu itu. Pernyataan atau bukan? Bukan. Bukan. Di mana rumah Budi? Pernyataan atau bukan? Bukan. Bukan. Ya. Jadi tahu ya, ini kalimat itu pernyataan atau bukan. Itu kalimat yang bisa kita tentukan. Kalimat itu nilainya benar atau salah gitu ya. Tuh. Suatu pernyataan yang memiliki satu pernyataan saja. Itu satu. Apa ada yang dua pernyataan toh Bu? Satu kalimat ini berarti satu contoh hari ini hujan. Hari ini hujan pernyataan atau bukan? Ya di sini dia pernyataan ya, dia pernyataan. Di tempat penjenengan kalau ini tidak ini kan berarti dia pernyataan benar atau salah. 4 tambah 3 sama dengan 8. Ini 4 tambah 3 sama dengan pernyataan. Nilainya? Salah. Gitu ya. Tentukan nilainya salah. Ini pernyataan dan bukan pernyataan seperti itu. Baik, sekarang proposisi. Ya, proposisi adalah kalimat yang bernilai benar true atau salah tetapi tidak kedua-duanya. Yang disebut proposisi itu kalimat lain dari pernyataan. Dia memiliki nilai kebenaran, benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. Ya, contoh, semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Yuk, 13 adalah bilangan ganjil. Nilai pernyataannya apa? Nilai kebenarannya apa? 3A ini. Bilangan ganjil. Ya, nilai kebenarannya apa? Nilai kebenarannya apa? Nilai kebenarannya apa? Yang dimaksud nilai kebenaran itu benar atau salah? True atau false? Nah, 13 adalah bilangan ganjil. Ini nilai pernyataannya apa? True, benar ya. Ya, ini 13 adalah bilangan ganjil, nilai kebenarannya benar atau true. Soekarno adalah alumnus UGM. Soekarno yang mana ini? Ini mungkin ini ya. Ini Soekarno-nya, Soekarno ini mungkin yang dimaksud Insinyur Soekarno ya, mungkin seperti itu ya. Ini misalnya kalau Soekarno siapa? Ini kita harus menunjuk kepada satu ya, kalau yang disebut ini yang dimaksud adalah Insinyur Soekarno, barangkali seperti itu adalah presiden ya, itu bisa disebut pernyataan itu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nilai kebenarannya? Benar. Ya. Benar. 8 lebih besar sama dengan 2. Ya. 8 lebih besar kuadrat dari 8 tambah 8. Akar kuadrat dari 8 tambah 8 berapa toh? 16. Akar kuadrat dari 16 berapa? Akar 4. 8 lebih besar dari 4, nilai kebenarannya benar atau salah? Betul. Berarti ya, nilai kebenarannya betul, berarti ini kalimat pernyataan ini nilainya benar. Ada monyet di bulan. Benar atau salah?
Salah. 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 Ya, salah. Hari ini adalah hari Rabu. Ini satu pernyataan. Kalau sekarang ini harinya hari Minggu. Jadi ini salah ya. Ya. Ini baik. Terus untuk sembarang bilangan bulat n lebih dari 0, maka 2n adalah bilangan genap. 2n bilangan bulat lebih dari 0 berarti misalnya berapa bilangan bulat lebih dari 0? Lebih dari sama dengan 0. 0. 2. Ya, 1. 0, 2. Misalnya 1 toh. N-nya 1, maka 2 kali N adalah 2. N-nya 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Adalah bilangan genap. Benar apa enggak ini? 2N. Nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya benar enggak? Halo? Nilainya? N lebih dari sama dengan 0 itu berapa saja? N lebih dari sama dengan 0 itu berapa saja? 0. Kan sama dengan, kalau ada sama dengannya berarti 0-nya ikut toh. 0. Terus 1. 2. Bilangan bulat ini. Ini bilangan bulat. 2. Iki ya. 2. Bilangan bulat dulu. 3. Terus koma, titik 3 itu ini himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 ya. Maka 2n yang pertama adalah 2 kali 0, 0. Terus kemudian 2 kali 1. 2. Terus 2 kali 2. 4. Terus 2 kali 3. 6. Terus 2 kali 4. 8. Dan seterusnya ya. 2n-nya gitu ya. Itu seterusnya. Apakah ini bilangan genap? Dua, 4, 6, 8 bilangan genap apa bukan? Iya. Bilangan genap ya. Jadi ini nilai kebenarannya adalah 0. Oke, selanjutnya. X ditambah Y sama dengan Y tambah X untuk setiap X plus Y bilangan real. Ini namanya jika ini dibolak-balik, penjumlahan dibolak-balik, ini namanya komutatif. Komutatif dibolak-balik X tambah Y. 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2. Betul atau tidak? Betul atau tidak? 2. Kalau misalnya X itu diganti 2, Y-nya diganti 1, nek dibolak-balik, itu betul atau tidak? Boleh atau tidak? Bu Tuti, mohon maaf. Itu untuk share screen-nya jalan mboten nggih, soalnya punya saya dari tadi masih yang himpunan tadi. Teman-teman yang lain? Nggih, sami Bun, masih. Oh, sami Bu. Oh, gitu. Punya saya juga tidak bisa, Bu. Oke, baik, saya ulangi. Oke, baik. Oke, sip. Saya ulangi dulu, terima kasih. Oke, saya ulangi share screen ya. Oke. Ini sudah terlihat? Sudah, Bunda. Sudah ya. Ampun, Ibu. Oke, ya, baik. Terima kasih konfirmasinya. Jadi untuk X plus Y sama dengan Y plus X untuk setiap X dan Y bilangan real. Untuk setiap X dan Y bilangan real, benar enggak? 2 tambah Y sama dengan Y tambah X. Kalau penjumlahan itu berlaku enggak dibolak-balik. Misalnya kamu X-nya kamu ibu-ibu ganti.
variabel, Y-nya diganti terus dibalik. Itu berlaku enggak? Bener enggak? Dibolak-balik betul enggak? Sama enggak? Betul. Sama enggak? Sama. Sama, berarti Sama. betul. Itu namanya hukum komutatif ya. Kalau dalam penjumlahan, itu 3 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 3. Ya, sama dengan 8 ditambah 3. Jadi ini betul, itu proposisi atau pernyataan. Sekarang yang contoh 2, ini bukan proposisi, bukan pernyataan ya. Ini jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Ini bukan pernyataan, kenapa? Tidak bisa ditentukan apakah dia mempunyai nilai benar, apakah mempunyai nilai salah, soalnya dia pertanyaan. Oke? Ya. Ya. Istilah gelas tersebut dengan air. Istilah gelas tersebut dengan air, apakah itu satu preposisi, pernyataan? Bukan. Ya. Oke, selanjutnya X ditambah 8 sama dengan X tambah 3 sama dengan 8. Apakah itu satu pernyataan? Bukan. Ini bukan satu pernyataan karena ini ya, bukan satu pernyataan. Ini karena ya. Ini bukan satu pernyataan karena ini tidak, ini adalah kalimat terbuka. X-nya itu belum ditentukan. Berapa itu kan belum ditentukan, gitu ya. Ya. Tuh. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk ininya. Kita lanjutkan tentang pembelajarannya. Oke, sekarang ya. Ini kita tadi sudah saya share biar gede. Mana tadi? Ya. Oke, sekarang pernyataan dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya, P kecil sama dengan 13 adalah bilangan ganjil. Ki Soekarno adalah alumnus UGM. R adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini sekarang kan ada proposisi atomik atau pernyataan tunggal. Ada proposisi majemuk atau pernyataan majemuk. Kalau kita bisa lihat atau kita dengar itu kalimat majemuk atau kalimat tunggal gitu ya. Ini pernyataan majemuk atau pernyataan tunggal. Proposisi atomik atau proposisi majemuk. Kita akan mengkombinasikan proposisi, mengkombinasikan pernyataan, gitu ya. Ya, ini nanti kita belajar tentang konjungsi, kita belajar dengan disjungsi, kita belajar tentang ingkaran. Kita belajar konjungsi, kita belajar disjungsi, kita belajar ingkaran. Selanjutnya saya coba ini sini. Bentar. Oke, baik, kita belajar ya. Sekarang misalnya ini kalimat. Ini mau mana tadi? Ya. Mau menulis. Kok nggak
masuk. Sebentar, mau menulis. Oke. Ya. Sekarang negasi dulu. Saya akan menjelaskan tentang negasi. Negasi suatu pernyataan. Ya, kita tahu tadi pernyataan adalah yang memiliki nilai kebenaran. Ya, negasi suatu pernyataan. Misalnya kita bisa lihat ini. Pernyataan itu dilambangkan huruf kecil. P. Misalnya P. Misalnya adalah ini. Kucing adalah hewan berkaki 4. Nilai kebenarannya apa ini? Nilai kebenarannya. Kucing adalah benar. Iya, benar. Benar. Maka negasi dari P, negasi dari P, gini ya. Itu ditulisnya, negasi dari P itu ditulisnya ini lambangnya di mana ya? Ini P kecil, lambangnya gini. Nulisnya gini P. Itu terus kemudian saya orek dulu dengan tulisan ini. Ini tulisannya P itu negasi dari P itu P dicorek gini. Ya, itu atau sama dengan misalnya ini saya oke, tak tambah lagi. Negasi dari P itu lawan kata, lawan nilai kebenarannya itu atau ditulisnya gini. Nulisnya atau seperti ini. Ini. Nah. Kok kurang manis sore aneh. Bentar, mau dihapus malah. Nyala. Balikkan kembali. Oke, baik, negasi dari P, saya ulangi lagi, tulis dulu. Nah, hilang. Negasi dari P. Misalnya kucing adalah hewan berkaki 4. Mana. Mau nulis negasi. Gak mau sih. Sebentar ya. Ya, Bu. Negasi. Misalnya P kecil adalah pernyataan kucing adalah hewan berkaki 4. Dia pernyataan ini bernilai benar, nilainya kan benar. Negasi dari P ini ditulisnya sama dengan kita hapus dulu. Alah, kok mesin kehapus semuanya ya? Kok nggak ada? Oke. Negasi dari P ini berarti kucing
adalah bukan hewan berkaki 4. Jadi negasi dari benar adalah salah. Gitu ya. Lambangnya P dicorek. Saya tulis lagi ulang karena kalau dihapus kok malah kehapus keduanya. Ini mau menghapus ini. Oke, saya ulangi anak-anak. Ibu-ibu. Nih ya. Mau menulis kucing. Contoh negasi. Sebentar. Gimana? Berarti negasi itu adalah kebalikan dari pernyataan. Iya, nilai kebenarannya kalau pernyataannya benar, terus kemudian negasinya salah. Misalnya 4 habis dibagi 2. Itu nilainya benar toh? Maka negasinya 4 tidak habis dibagi 2. Tidak habis dibagi 2. Jadi nilai kebenarannya ya, dari nilai kebenaran dari satu pernyataan, kalau salah kebenaran nanti negasinya jadi benar. Nilai kebenarannya yang kebalikannya. Oke ya, nilai kebenarannya yang dimaksud. Saya tulis lagi ya, kita nggak hapus ya. Ini biar mau nulis ini karpe mau ya. Negasi. Ini P kecil. Kalimat pernyataan itu ditulisnya lambangnya huruf kecil. PQR biasanya apa? Harus PQR, Bu. Ya, yang lazim digunakan seperti itu. Kayak di matematika sebenarnya nggak harus itu, tapi matematika misalnya X, Y itu kan selalu X atau Y ya. Oke, sebenarnya variabel kan nggak selalu X dan Y. Itu tadi kucing. Kucing adalah hewan berkaki 4 gitu ya. Ini pernyataannya benar. Terus kemudian negasi dari P itu adalah kucing bukan hewan berkaki 4. Loh, Bu kok menulisnya kok pakai gitu? Iya, kan nilai kebenarannya jadi salah. Gitu toh, nilai kebenarannya jadi salah. Contoh lagi. Ki, misalnya ki kecil adalah ya buat pernyataan. Misalnya gunung Candi Borobudur. Candi Borobudur. Borobudur kok ben. Candi Borobudur terletak di Jawa Barat. Misalnya Candi Borobudur terletak di Jawa Barat. Terus kemudian ini maka negasi dari ki ada yang bisa menyebutkan bagaimana? Candi Borobudur bukan tidak terletak di Jawa terletak di Jawa Barat. Iki ya. Ini jadi kita membalikkan nilai kebenarannya. Ini nilai kebenarannya kan jadi benar. Tidak terletak di Jawa Barat benar. Terus kemudian kalau Candi Borobudur terletak di Jawa Barat kan nilai kebenarannya salah. Jadi negasi itu seperti itu. Negasi itu seperti itu. Oke, saya buat dulu. Ya. Oke, ini negasi. Mau saya geser di kursorku. Oke, baik. Itu seperti itu. Terus ini negasi. Apa namanya? Notasi dari negasi. Kok nggak mau geser?
notasi dari negasi adalah P, notasinya ya, kita biar ini. Notasi dari negasi P sama dengan coret P atau ini P, terus kemudian di atasnya kita beri ini. Gini ya. Boleh di depannya, biasanya depannya itu gini bentuknya. Ini ya Bapak Ibu, Mbak. Keluar gini. Ya, itu ya biasanya seperti itu. Jadi negasinya, notasinya seperti itu, artinya negasi dari P. Ini ya. Sekarang kita ini tentang negasi. Jadi kita bisa melihat apakah itu negasi ya. Ini sekarang ini tadi kita belajar negasi, sekarang tanda ini disebut tanda konjungsi. Konjungsi. Terus ini disjungsi ya. Ini negasi dari P kayak gini ya. Negasi P tidak seperti ini. Saya stop share. Tidak tidak usah print screen. Oke, sekarang ini tadi seperti ini. Sekarang ini kita belajar itu tadi negasi, sekarang kita belajar konjungsi. Ini kan langsung di sini konjungsi. Contoh, P ini adalah hari ini hujan. Kita tulis P sama dengan P sama dengan hari ini hujan. Ini ada kalimat P, dua pernyataan ya. Dua pernyataan, P hari ini hujan. Aduh, P hari ini hujan. Tulisannya ada dua ini ya. Ada P adalah hari ini hujan. Oh, ini sudah gini ada. Ada dua kalimat. P hari ini hujan. Q murid-murid diliburkan dari sekolah. Hari ini hujan kan nilainya, misalnya ini nilainya kan ada kebenarannya. Maka yang disebut P konjungsi itu kayak gini, kayak V tapi itu mengkurep ya. Kayak V tapi mengkurep. Ini membacanya P dan Q. Matematika P dan Q. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Ini disebut konjungsi. Kok Bu, kok banyak banget notasi? Kemarin di himpunan ada banyak, ada komplement, ada elemen, ada bukan komponen, ada bukan himpunan, ada anggota, ada himpunan bagian. Sekarang ada konjungsi, ada disjungsi gitu. Tidak apa-apa dinikmati, sedikit-sedikit ya. Ini namanya konjungsi. Konjungsi lambangnya adalah seperti V dibalik. Ini negasi dari P, tandanya seperti ini ya. Seperti ini tandanya negasi dari P itu seperti ini. Kalau hari ini hujan, maka negasi dari ini tidak benar hari ini hujan. Atau hari ini tidak hujan, boleh. Hari ini tidak hujan, boleh. Hari ini tidak benar, hari ini hujan, boleh. Sekarang negasi dari Q, ada yang mau menjawab? Negasi dari Q? Negasi dari Q ada yang mau menjawab? Mencoba? Salah nggak apa-apa. Negasi dari Q. Murid-murid tidak diliburkan. Murid-murid ini tadi siapa yang menjawab? Oke, sebutkan nama tadi. Saya nggak hafal ini sambil ini ngelihat ini. Dina. Dina. Halo. Ya. Ini Ki ya. Maka negasi dari Ki adalah murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Ini negasi. Artinya itu tadi ada kita tadi sudah belajar pernyataan. Bukan pernyataan. Lambangnya pernyataan dengan huruf kecil. Setelah itu pernyataan itu bisa dinilai nilai kebenarannya. Maka pernyataan, terus negasi dari pernyataan dan negasi
negasi dari P itu bagaimana? Negasi dari Q seperti apa? Sekarang kita melanjutkan untuk konjungsi. Ya, konjungsi itu ini. Konjungsi itu tandanya seperti V tetapi dibalik. Disjungsi itu atau. Disjungsi itu atau, jadi tandanya seperti V tetapi seperti V ya. Penggabungan dua pernyataan. Kita belajar, tadi ada pernyataan yang belum mute, tolong di-mute kameranya. Tolong di-mute. Ya. Oke, baik. Ini kita sudah belajar pernyataan tunggal, pernyataan satu itu tadi. Terus negasi itu bagaimana? Hari ini hujan, berarti negasinya hari ini tidak hujan. Atau tidak benar hari ini hujan. Lah kalimatnya yang mana Bu? Yang benar negasinya. Intinya dari kalimat itu. Intinya dari kalimat itu nilai kebenarannya itu wali ane. Wali ane nilai kebenarannya. Bukan susunan kalimatnya, tapi nilai kalimatnya benar. Kebalik. Jadi misalnya ini, hari ini tidak hujan, betul. Tidak benar hari ini hujan, kedua-duanya betul. Jadi kita tidak menyalahkan di situ. Tetapi nilai benarnya kan sudah berubah. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Jadi tidak benar murid-murid tidak diliburkan dari sekolah, itu betul. Itu negasi. Sekarang yang namanya konjungsi, tandanya ini. Ini digabungkan dua kalimat, tetapi digabungkan dengan kalimat dan. Digabungkan dengan dua kalimat, dengan ini kalimat hubungnya dan. Kalau disjungsi, penghubungnya ini atau. Bisa membedakan? Ya, bisa membedakan ya? Bisa membedakan. Jadi ada konjungsi, ada disjungsi, ada konjungsi, ada disjungsi ya. Konjungsi itu penghubungnya ini dan. Dan ini penghubungnya ini dan. Ya, ini penghubungnya dan ini dan. Tandanya seperti ini. Ya, tandanya ini disjungsi, penghubungnya atau. Penghubungnya atau, tandanya seperti ini V. Lah, ingkaran atau negasi. Ya, kalimat lain dari negasi itu ingkaran. Jadi kalau nanti ada pertanyaan ingkaran itu kalau negasi podo. Kok ya, seperti irisan atau interseksi. Union atau gabungan, kalau di dalam hubungan seperti itu. Ingkaran itu podonya negasi, tanda notasinya seperti ini, atau P di atasnya dikasih tanda seperti ini. P-nya bisa di depannya, atau P ini namanya negasi. Konjungsi menggabungkan dua pernyataan dengan notasinya dan. Dengan kalimat sambung dan. Disjungsi ini dengan kalimat sambung atau. Sekarang kita belajar ya. Belajar menggabungkan dua kalimat. Dua kalimat. Misalnya ini. Ini terus nanti kan kita harus menentukan nilai kebenaran. Nilai kebenaran dari dua kalimat yang dinyatakan. Dua kalimat yang dinyatakan. Misalnya. Semua mahasiswa harus mengisi absen manual dan link. Semua mahasiswa harus mengisi absen manual secara manual dan secara online. Manual atau online gitu ya. Dan kalau Mila itu suatu mahasiswanya. Kalau dia mengisi absen manual saja, benar atau tidak? Kalau kita berpikir seperti itu. Benar enggak? Halo. Sudah sah belum? Kalau semua mahasiswa harus mengisi absen secara manual dan
daring atau darling. Itu kalau Mila itu hanya mengisi secara manual tok, itu sudah sah atau belum? Belum. Belum. Kalau dan itu Belum. kedua ini akan bernilai benar kalau kedua-dua pernyataan nilainya benar. Gitu ya. Beda lagi kalau saya mengatakan mahasiswa silahkan mengisi absen secara manual atau daring. Kalau ada yang ngisi daring tak sah belum? Kalau kalau atau salah satu benar itu sudah benar. Kalau salah satu benar sudah benar. Tapi kalau dan itu harus kedua-duanya benar. Nilai kebenaran suatu konjungsi. Paham nggih? Bisa dipahami nggih? Halo. Bunda. Ya? Bisa, Bunda. Oke, lanjut ya. Baik, lanjut. Ini tadi. Ya, hari ini hujan pernyataan P. Q murid-murid diliburkan dari sekolah. P dan Q hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Gabung Q dengan kalimat sambungnya dan. Sekarang ini P hari ini hujan. Q adalah murid-murid diliburkan dari sekolah. P atau Q hari ini hujan atau ini ya. Ini gabungannya dari sini. Sambungannya dan. Ini sambungannya atau. Dan kalau dan iki tandanya ini konjungsi ini. Ya, kalau atau ini tandanya ini disjungsi ini. Disjungsi ya. Mungkin negasi dari Ki murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Baik, sekarang ya ini kita lihat ini, lihat kita belajar, coba diamati ya, belajar. P pemuda itu tinggi, Q pemuda itu tampan. Ini pernyataan tetapi kok bulat seperti ini. Nah, kita hanya melihat apakah ini kita negasinya seperti apa gitu ya. Baik. Pemuda itu tinggi dan tampan. Pemuda itu tinggi. Ini digabungke, lihat ya. Ini pemuda itu kan P-nya pemuda itu tinggi, Q-nya pemuda itu tampan. Terus nyatakan dalam bentuk simbolik, pemuda itu tinggi dan tampan. Ini aslinya kan pemuda itu tinggi dan pemuda itu tampan, begitu toh? P ini kata hubungnya apa? Kata hubungnya apa? Halo. Konjungsi. Maka penyelesaiannya dalam bentuk matematika simbolik P dan Q. Paham nggih? P dan Q. Ini pemuda itu tampan dan tinggi. Bunda itu boleh disingkat seperti itu toh Bunda. Ya, kalau gitu ini bisa nilainya artinya sama, akan menjadi lebih efektif. Maksud akan ditulis pemuda itu tampan dan pemuda itu tinggi. Gitu kan enggak? Pemuda itu tinggi dan pemuda itu tampan gitu ya. P dan Q. Jadi bisa disimbolikan seperti ini. Lihat ini. Pemuda itu tinggi apa ini? Pemuda itu tinggi ini P atau Q? P, maka P ya. P. Tetapi pemuda itu tidak tampan. Tidak tampan artinya apa ini? Kalimatnya apa ini? Negasi dari Ki ya. Dan toh ini berarti kalimatnya kan konjungsi. Pemuda itu tinggi dan pemuda itu tidak tampan. Tapi tulisannya negasi ini tapi nilainya kan dan. Jadi P dan negasi Ki. Paham ya? Oke, sekarang nomor 3. Pemuda itu tidak tinggi. Apa ini? Negasi P maupun tampan. Berarti itu dia artinya di sini kalimat itu pemuda itu tidak tinggi, pemuda itu tidak tampan. Gitu loh.
Ya, nilai dari kalimat ini berarti negasi P dan negasi G. Ya. Tidak benar itu kan berarti negasi. Negasi ini jawab yang tidak benar apa? Pemuda itu pendek atau tidak tampan. Berarti ini pemuda itu pendek kan berarti tidak P atau tidak G. Terus dikurung terus di atau seperti ini. Paham? Paham ya? Nanti P atau ini yang F ya berarti ya. Ini F sudah ya berarti. Nah, Y tidak benar bahwa ini pendek maupun tampan. Sekarang E. Pemuda itu tinggi P atau pendek dan tampan. Pendek itu berarti P atau seperti ini. Terus dia pendek itu kan tidak tinggi. Non P dan tampan. F ya, tidak benar berarti negasi dulu. Kurung buka, tidak benar apa? Pemuda itu pendek maupun tampan berarti tidak P dan tidak G. Paham ya? Oke. Di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Bun, kenapa itu negasinya? Ya? Kok bisa kalimat negasinya itu kok bisa di luar dalam kurung? Baik. Oke ya. Sekarang lihat itu yang di luar dalam kurung itu yang D dan F kan? Ya. Yang E dan F. Sekarang E, yang D dan F kan? Ya, sekarang D. Dia lihat D itu kalau di atas tidak benarnya ditutupi, tidak benarnya ditutupi, di dalam kurung ada apa? Pemuda itu pendek dan tidak tampan. Pemuda negasi D itu ya tidak benarnya kan tidak benar dulu. Tidak benar bahwa gitu ya, ada kalimat tidak benar bahwa yang kita garap, yang kita kerjakan pemuda itu pendek dan atau tidak tampan. Pendek itu kan negasi P atau tidak tampan negasi G. Gitu toh di dalam kurung itu. Maka tidak benar bahwa, maka ini di sini kan. Oke, selanjutnya yang F. Minta tolong yang itu di mute, yang tidak ini ya. Halo, bocor. Oke. Ada yang mantu ini. Baik. Yang F. Yang F dilihat itu. Ya. Yang F dilihat itu kan tidak benar bahwa gitu ya. Tidak benar bahwa, nah di dalam setelah tidak benar bahwa itu kan bisa dibuat kalimat pernyataan majemuk. Pemuda itu pendek maupun tampan. Berarti pemuda itu tidak P dan pemuda itu tidak tampan, non Q. Maka ada negasi ini kalimatnya. Bisa dipahami? Apakah masih bingung? Ya, ini ada tidak benar bahwa ini loh. Ya, Kak. Nah, ini ada tidak benar bahwa ini. Setelah tidak benar bahwa, ini loh slide. Ini tidak benar bahwa. Lah tidak benar bahwa ini secara ini kan yang di sini saja. Ini kan bisa dibuat dalam kurung ini. Nah, tidak benar bahwanya ini merupakan negasi dari ini. Ya, ini kan merupakan sebuah pernyataan majemuk. Ya kan? Halo. Terus kemudian tidak benar bahwa ini berarti negasi dari ini.
Yang kalimat majemuknya tadi kan ini tidak benar bahwa, maka ini tidak di luar kurung seperti ini. Ini tidak ada tidak benar bahwa, maka di sini ya satu tok. Ini juga di sini kan yang di sini itu pemuda itu pendek maupun tampan ini kan sini. Nah, tidak benar bahwa ini. Oke. Mudah-mudahan tidak bingung Ibu, ya. Halo. maaf Ibu, Heeh. F masih Bu. Yang itu kan pemuda itu pendek, itu kan negasi dari P. Terus. Maupun tampan. Heeh. Tampan kok Se, negasi ki nggih. dilihat kalimatnya jeneng kita pahami kalimatnya. Kalau saya bilang pemuda itu pendek maupun tampan. Pemuda itu pendek maupun tampan. Berarti pemuda artinya apa? Pemuda itu pendek dan tampan. Ampun ya. Atau tampan. Pemuda itu sebenarnya kalau pemuda itu tidak pendek maupun tidak ini ya. Pemuda itu pendek. Artinya pemuda itu pendek maupun tampan itu berarti kali dia itu pendek. Oh iya, Baraksia itu karena kalimatnya yang kurang anu ya. Ya, baik ini kita ganti saja biar tidak bingung. Di sini baik. Ini pemuda ini aduh. Ya. Tidak benar pemuda ini pendek maupun tampan. Maupun itu ya berarti ini harusnya kalau maupun itu adalah dan ya. Kayak gini tidak tinggi maupun tidak maupun ini kalau di sini pendek maupun tampan. Ini berarti sebentar. Nomor C kita lihat ini. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti dia tidak tinggi dan tidak tampan. Maupun itu berarti kan dan. Yang C coba dipahami. Yang C. Sebentar. Yang C ya. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Dia tidak kaya dan tidak rupawan. Itu kalimatnya lagunya siapa itu? Siapa? Artis itu, Uti itu. Dia tidak sangkan dan ataupun rupawan. Itu kan berarti kalau yang C itu pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti dia tidak tinggi, tidak tampan. Gitu toh. Lah tidak tinggi ini disebut diganti pendek. Jadi pemuda itu pendek, pemuda itu tidak tampan. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, siap. Berarti untuk menuliskan notasi dari sebuah pernyataan majemuk paham ya? Paham ya notasinya seperti apa, konjungsi, terus kemudian ini paham ya untuk menuliskan notasinya. Ini kan kita belajar menuliskan notasinya. Selanjutnya P adalah bilangan prima. Ini nilainya P 17 ada pernyataan ini kita gabungan coba ini ada beberapa pernyataan terus kemudian kita lihat nilai kebenarannya. Ini sekarang P ya. P 17 adalah bilangan prima. 17 adalah bilangan prima. 17 adalah bilangan prima, ini 17 adalah ini P ya. P 17 bilangan prima, nilainya adalah benar, true. Oke? Paham sih dulu? Nanti kita akan banyak ini. Oke, P 17 bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Ini sudah dikatakan ini benar. Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu habis dibagi dirinya sendiri dan habis dibagi 1. Q adalah bilangan prima selalu ganjil. Q bilangan prima selalu ganjil, nilainya salah. Tahu bilangan prima yang nilainya yang genap?
Bilangan prima yang genap itu berapa? 2. 2, ya. Oke ya. Paham nggih? Sekarang kalau ditulis P dan Q, 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan tidak pusing ini. Tidak pusing ya. Sekarang saya sampaikan P adalah bilangan ini. P adalah bilangan prima, benar, true. Q adalah bilangan bilangan prima selalu ganjil, salah. P dan Q adalah bilangan prima dan P dan Q sama dengan 17 adalah bilangan sorry. P konjungsi Q, 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Ini konjungsinya kan seperti ini. Nilainya salah. Gitu. Sekarang, jika contoh bentuk tabel kebenaran dari proposisi majemuk P dan Q atau P dan Q. Ada satu yang terlewat ini ya, Bang. Satu yang terlewat ini nih. Ini ya. Tadi saya mengatakan kalau konjungsi mahasiswa itu kan harus kedua-duanya benar. Kedua-duanya dilakukan. Mahasiswa harus mengerjakan tes dan mengikuti TUWEB. Mahasiswa harus mengerjakan tes dan hadir di TUWEB. Nek misale mahasiswa itu hanya mengikuti tes, tidak mengikuti TUWEB, benar atau tidak? Tidak. Jadi Tidak nilai kebenaran suatu konjungsi, nilai kebenaran suatu konjungsi itu seperti ini. Nilai kebenaran, ya. Konjungsi itu benerannya benar dengan benar, nilainya benar, Salah. Saya mau menulis dengan ini kok. Konjungsi. Benar-benar maka salah. Nilai kebenarannya adalah benar. Benar salah. Salah. Salah benar. Salah. Salah salah. Salah. Jadi gini, kalau dia benar dan benar, buat ini kalau nanti kamu terlalu ini gesek. Nah, ini ya tabel dari ini biar dipotong dulu yang ini. Jadi ini saya anukan di sini dulu. Oke. Saya lihat di sini dulu, saya tambahkan di masukkan whiteboard. Saya hentikan ada dulu. Nanti tidak bingung, ada yang kelewat, yang belum ini. Harus diinikan dulu. Gitu. Bentar. Ya. Konjungsi. Ya. Ini konjungsi ya, konjungsi. Jadi, kalau P benar,
P true, Q true, maka P dan Q true. P benar, Q benar, maka P konjungsi Q benar. Bisa dipahami? Halo? Respon halo? Bisa, Ibu. Bisa ya? Bisa, Ibu. Kalau P true, Q-nya false, maka P konjungsi Q false. Jadi P-nya false, Q-nya true, P-nya salah, Q-nya benar, maka P konjungsi Q salah. P salah, Q salah, maka P konjungsi Q salah. Itu ya, P konjungsi Q salah. Gitu. Jadi biar tahu untuk ini, terus kemudian disjungsi belum ada ya. Kalau disjungsi, itu salah satu benar sudah benar. Kalau disjungsi, itu tabel kebenaran disjungsi, kalau salah satu benar sudah benar. Tadi di sini. Baik. Saya lanjut ya. Ini lihat di sini saya tekan nilai kebenaran. P benar, Q benar. Ini membacanya ini. P benar, Q benar, maka P dan Q lihat di sini. Lihat di sini, Yuk kita pahami. Pahami ini dulu. P-nya benar, Q-nya benar. Maka P dan Q benar. True ya. Oke, di sini baris pertama. Baris pertama. Halo. Halo. Ya. G. Iki sama ya. Iki sama ya. P benar, true. Ini true. Ini true, ini false. Maka salah. Salah ya. Iki ada benar, ini salah, maka salah. Ini salah, ini benar, maka salah. Ini salah, ini benar, maka salah. Ini salah, maka salah, maka salah. Kalau benar itu harus kedua-duanya, konjungsi itu harus kedua-duanya benar. Sekarang negasinya Ki, lihat ini negasinya Ki. Negasinya Ki. Ki ini didapat dari mana? Dari sini. True, salah. Ki, walian. Kalau ini salah, maka kini benar. Kini salah, maka kini benar. Kini salah, benar, kini salah. Kini benar, kini salah. Kini salah, kini benar. Oke? Paham ya? Halo? Paham, Bun. Oke, ya. Sekarang ini. Negasi Ki dan R. R-nya kan iki. R-nya kan ini. R-nya. Negasi Ki yang ini loh. Sekarang yang digathuk K itu adalah negasi Ki dan R. Berarti ini dengan iki. Kolom yang ini dengan kolom yang ini. Kita lihat nilai kebenarannya. Gitu ya, kita lihat dulu ben paham ini tak lingkarane sik. Nah, iki karo iki. Iki karo iki. Paham ya? Sekarang kan iki dikasih ben ora ilang. Karo iki. Dune pen. Ini tandanya konjungsi, berarti kedua-duanya harus true. Ini ya, ini T, ini F, maka F. Ini F, ini F, maka F. Ini T, ini T, maka T. Ini F, ini F, ini F, ini T, maka F. Ini benar, ini salah, maka salah. Ini F, maka F. Ini benar, maka benar. Dipahami ini dapatnya dari mana?
Paham? Halo? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Paham. Ya, sekarang ini kan Bu lah itu untuk apa toh Bu? Ini kita contoh soal. Contoh soal untuk mencari kebenaran P dan Q dan negasi Q dan negasi R. Itu seperti itu. Terus kita gabungkan, berarti gabungkan yang selanjutnya adalah ini dan ini. Oke, saya buatkan ini. Hitam, merah. Sekarang ini kan untuk mengadakan ini kan yang saya ganti. Ya, yang merah ini P dan Q kan yang ini dapatnya dari mana itu tadi. Terus sama yang iki negasi Q dan R. Ya, yang ini. Tetapi ini penghubungnya ini apa ini? Atau itu salah satu benar sudah benar. Kalau dan kedua-duanya harus benar. Paham ya? Kalau atau salah satu benar sudah benar. Jadi sekarang merah kita gaduke dengan merah, tetapi kalau salah satu sudah true, maka dia true. Oke ya? Berarti kene T, kene F, kene benar, kene saya ganti slasher dulu. Merah ya, merah dan merah ya, gadukannya untuk ini ya, ngarape ya. Ini benar, ini salah, maka benar. Ini benar, ini salah, maka benar. Ini salah satu benar, sudah benar. Ini kabeh, ini salah, maka kita salah. Ini salah, maka salah. Ini salah, maka salah. Ini salah, ini benar, maka ini salah, ini benar, maka benar. Jadi kalau atau salah satu benar sudah benar. Kalau dan itu harus kedua-duanya benar. Bisa dipahami? Oke? Iya, Bu. Ya, baik. Itu ya. Jadi ini kita belajar tentang negasi, terus kita belajar konjungsi, kita belajar disjungsi, dan kita belajar membuat notasi nilai kebenaran dalam kalimat pernyataan majemuk. Itu kan seperti itu. Jadi contohnya ini, baik. Oke, sekarang. Izin tanya dulu, Bu. Oke, siap. Yuk, silahkan. Itu dapatnya R dari mana? Kalau P itu kan 17 adalah bilangan prima, ya kan? Kalau bilangan prima selalu ganjil. Lah kalau R itu dapatnya dari mana? Ini contohnya memang belum ada. Ini kelihatannya ini maksudnya R-nya adalah ini hanya melihat nilai ini, nilai kebenaran ini. Terus bagaimana ini buat nilai kebenarannya kalau dua pernyataan itu hanya benar, salah, benar, salah gitu toh. Tetapi kalau tiga pernyataan kita buatnya antara ini berarti kayaknya benar, salah gitu. Jadi R-nya ini ini belum dituliskan di sini, tetapi hanya untuk menuliskan ini. Jadi abaikan yang contoh P dan Q-nya. Hanya P, Q, R-nya. Maksudnya itu R ini satu pernyataan sembarang. Jadi kan dimulai kalau misalnya hanya terdiri dari dua pernyataan kan benar, salah, benar, salah. Susunannya kemungkinan kan hanya 4. Tetapi kalau 8 ini benar untuk P dan Q, dia punya R-nya bisa satu benar, satu salah. Kita benar salah ada 2. Maka R-nya bisa benar, bisa salah. Kita buat gitu. Maka susunannya jadi 8. Kalau salah benar, maka ini salah benar, ini juga salah benar. Begitu ya. Oke. Maka nek salah-salah, kok salah-salah cuma 1, Bu. Salah-salah ini ya benarnya harus 8 juga. Oke, gitu ya. Paham ya? Oke, baik.
Ada pertanyaan lagi? Kita lanjutkan ya. Terus ada tautologi, ada kontradiksi. Jadi ini mungkin nanti ada ini. Buktikan bahwa P disjungsi negasi ki dan ki adalah sebuah tautologi. Ada banyak istilah ya. Ada banyak istilah, ini perlu untuk dipahami, dihafal. Untuk tautologi itu adalah jika ia benar semua kasus, dihitung tabele, itungko burine ini sini benar kabeh, itu tautologi. Lah ini, Bu, lah kok ini nggak ada P-nya mana, Q-nya mana, itu untuk sembarang pernyataan. Sembarang pernyataan ya. Mbak yang bertanya tadi, Mbak siapa yang barusan terakhir? Mbak siapa? Dela, Bu. Dela ya. Dela, Mbak Dela, ini abaikan untuk P-nya apa, Q-nya apa, bukan abaikan, artinya berlaku untuk semua pernyataan. Kan ada dua kemungkinan, kalau ada P, ada Q, bisa P-nya benar, Q-nya benar, P-nya salah, Q-nya benar, Q-nya salah, kebalik ya, P-nya benar, Q-nya benar, P-nya benar, Q-nya salah, P-nya salah, Q-nya benar, P-nya salah, Q-nya salah. Kemungkinannya kan seperti ini dua pernyataan itu. Oke? Oke dulu di sini. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, apa? Lah kalau ini P dan Q rumusnya nek benar-benar kan jadi benar. Benar salah kan jadi salah. Salah benar jadi salah. Salah-salah kan jadi salah. Oke ya di sini. Oke? Nggih. Sekarang negasi dari iki. Negasi dari iki. Maka negasinya benar adalah salah. Negasinya salah adalah benar. Negasinya salah adalah benar. Negasinya salah adalah benar. Ini kita ngisi gitu loh. Jadi ada soal ini. Buktikan bahwa P atau negasi P dan Q adalah tautologi. Nah, kita harus membuktikan itu dengan 4 kemungkinan ini kalau hanya 2 pernyataan. P, ini kita buat dulu. Ini kita buat dulu P, Q, TT, TF, apa namanya ya, BB, BS, SB, SS gitu. Terus ini kita isi. Dure kenapa ini P dan Q dulu? Nah, ini ada P dan Q kok. P dan Q. Lagi negasi ya digarap iki sik, sing gampang sik. Maka ini benar, salah, salah, salah. Setelah itu kita bisa buat bagian ini. Bagian ini berarti negasinya dari ini. Paham ya? Iki kita ngisi. Berarti negasi ini F, salah, benar, benar, benar. Oke? Oke ya? Ya. Terus kemudian kita mau nulis ini kan buktikan adalah ini tautologi, maka yang kita gaduk ke adalah ini P dan iki. Yang dilihat nilai kebenaran iki. Ungu ini. Terus penghubungnya apa iki penghubungnya? Ya. Atau itu piye? Salah satu benar maka benar. Salah satu benar maka benar. Maka ini benar, ini salah, di sini benar. Ini benar, ini benar, maka benar. Ini salah. Ini salah. Ini benar. Benar, maka benar. Ini salah. Salah. Ini salah, ini benar. Ya, maka benar. Maka di sini adalah benar, 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 benar. Maka ini benar, 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 benar. Maka ini semuanya benar. Maka ini disebut tautologi. Ini buktikan ini tautologi karena ini semua benar. Oke gitu ya, dipahami ya. Nah ini selain tautologi ada kontradiksi. Kontradiksi itu apa? Salah untuk semua kasus.
Jadi setelah dibuat, itu hasil akhirnya salah untuk kumulatif kasus. Caranya gawe piye? Kita buat dulu P dan Q. Terus benar, salah, benar, salah. Terus kayaknya apa lagi? P dan Q. Kita tulis P dan Q. P dan Q itu penghubung P dan Q, penghubung P dan Q, penghubung P dan Q, tetapi karena dan maka harus keduanya benar. Harus keduanya benar. Oke? Harus keduanya benar. Maka kita buat yang ini. Terus kita nanti buat ini. Terus setelah itu kita buat ini negasinya. Maka P dan Q maka kini benar, salah. Paham ini? Dapatnya ini paham? Ibu. Benar. Sekarang ini dapatnya iki atau. Tandanya atau. Atau itu bagaimana cara menilai kebenarannya, digabungkannya? Salah. Ya, atau? Salah satu benar, maka benar. Ya, salah satu benar, maka benar iki salah ini. Ini ya. Ini harusnya true. Yang nomor 1 ini ya. Ini tak corek dulu. Ini harusnya true ini. Kok nulis di itu. Oke. Ini kok false. Ini saya P ya. Itu TT ya berarti. Nah, ini tak corek. Yang benar adalah true. Ya, yang benar true. Oke. Sekarang ini atau toh. Ini benar-benar maka benar. Benar salah maka benar. Mohon izin minum dulu. Enggak, Bun, enggak. Oke. Ini ya. Benar salah maka benar. Maka yang salah ya yang hanya yang salah. Ini salah maka salah. Salah benar maka benar. Benar salah maka benar. Benar maka benar. Oke ya, paham untuk ini? Paham, Bunda. Paham. Sekarang ini yang diminta kita kan membuatnya ini, ya. Setelah punya P disjungsi Q, maka kita cari negasi P disjungsi Q. Negasinya true, salah. Negasinya ini kok kayak gini. Salah. Ini salah ya, ini kok ketikanya ini banyak yang salah, ini saya edit, ini saya ngambil. Berarti ini gini. Dan oke, saya ketik ini negasinya ini, maka ini salah. F ya. Salah. Ini salah. Kan Salah. ini salah ya. Salah. Ini. Ini benar sudah ya. Sekarang kita dankan ini wes. Sekarang yang pertanyaannya adalah P dan Q. P dan Q kan ini. Ya. P dan Q kan ini. Terus negasi P dan Q kan ini. Oke, ini toh ungu dan ungu. Terus kemudian penghubungnya apa ini? Penghubungnya yang diminta. Penghubungnya apa ini? Dan konjungsi toh. Konjungsi itu bagaimana? Konjungsi bagaimana? Harus keduanya benar. Harus keduanya benar. Maka kita nilai ini. Ini benar, ini salah, maka salah. Ini salah, maka salah. Ini salah, maka salah. Ini salah, ini benar, maka salah. Maka di sini false semuanya, salah semuanya. Maka ini adalah satu kontradiksi. Kalau tautologi hasilnya semua benar T-nya.
Kalau kontradiksi, maka di sini semuanya salah. Baik. Ya, ini tadi yang tadi tak terasa bahwa jamnya sudah mendekati waktu kita, ya. Maka oke. Ini sekarang di sini sampai di sini dulu ada pertanyaan. Tautologi, kontradiksi, terus membuat tabel kebenaran ini tadi, apakah ada pertanyaan? Insya Allah sampai sini paham, Bun. Paham ya? Oke, baik, paham, siap ini. Ya, sebentar lagi. Oke, kita tambah sedikit. Dua buah proposisi majemuk P dan Q disebut ekuivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Ya, tabel ekuivalen itu seperti ini ya. Negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Apa yo? Sekarang mana tabel kebenaran dari P negasi P dan Q ini tabel kebenarannya. Saya lingkari dulu. Pen aja. Ini. Dapatnya dari mana ya? Kita buat tabelnya. Di awal kita buat P dan Q tulis awal, terus TT, TF, FT, benar salah, benar salah. P dan Q-nya adalah maka kita buat. Kalau P dan Q kan harus keduanya benar, maka benar salah. Negasi dari P dan Q, maka negasi benar salah, negasi salah benar. Paham ya ini ya? Sekarang apakah podo kalau dibuat negasi P? Negasi P, P-nya dari sini, dari ini. Laser ya. Ini T, benar, T, maka negasinya F. True, false, true. False, true. Oke ya, di sini ya. Negasi P oke ya? Halo. Oke ya? Paham. Ya, negasi Q. True, false. False, true. True, false. False, true. Paham ya? Oke? Ya, Paham, Bu. Bu. Sekarang kita hubungkan negasi P, negasi P. Sebentar saya ganti warna pen. Negasi P dan negasi Q. Tanda hubungnya disjungsi. Disjungsi. Disjungsi itu harus piye? Itu benar. Salah satu benar sudah benar, gitu tak? Maka ini nggak ada yang benar, maka salah. Ini ada salah satu benar. Ini hijau dengan hijau ya. Salah satu benar. Ini salah satu keduanya benar, maka benar. Maka kita bandingkan apakah ekuivalen toh? Ini FTTT. Ini juga FTTT, maka dia ekuivalen. Maka bisa dikatakan negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Gitu. Ya. Baik. Ekuivalen itu lambangnya ekuivalen seperti ini. Ekuivalen itu lambangnya ini. Sama dengan di anak panah kiri, anak panah kanan. Ekuivalen ya. Roma jemuk jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Identik itu sama plek. Identik itu bagaimana? Identik itu tabel kebenaran yang identik sama plek. Mana? Iki F. Kita lihat ini F, T, ya, T. Sama. FTTT, maka di sini juga FTTT.
ini FTTT, maka FTTT, oke? Baik? Paham ya? Sama ya, ini ekuivalen. Paham ya? Baik, lanjutkan. Ini adalah hukum negasi. Oke, ekuivalen true dan sebagainya. Nanti PPT-nya saya share ya. Nanti PPT-nya saya share. Ini hukum-hukum logika, tapi ini seperti ini yang kita bisa lihat. Baik, oke, kita sudah di penghujung dari sesi kita pada siang hari ini. Kok siang sih, Bu? Sudah maghrib, ini belum mandi mungkin, belum sholat juga. Ini sudah jam 5, memang belum waktunya sholat maghrib ya. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Buka kameranya semua, kita foto. Yuk, buka kameranya semuanya, mari kita foto. Buka kameranya semuanya. Maaf Ibu. Oke. Silakan. Apa kalau untuk minggu depan apakah sama pukul 3 atau memang pagi? Kita minggu depan kita buat seperti jadwal semula, nggih. Bagaimana kalau kita buat pagi jam 8? Seperti jadwal semula. Baik, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Pagi saja, Bu. Setuju banget. Nggih, kita akan buat Jangan sore-sore, Bu. Ya. Ya, kita mohon maaf karena 3 minggu ini, 3 minggu itu ndelalah kok barengan terus dengan saya ndak bisa. Jadi yang minggu awal itu pertemuan pertama kita ganti Sabtu karena saya ada kegiatan di Malang, itu pas perjalanan, nggak mungkin saya mohon izin untuk minum. Ya, pertemuan kedua saya keseripahan. Pertemuan kedua saya kemarin keseripahan, tidak disangka, tidak diduga itu bule saya kan meninggal dan dimakamkan pagi dan di luar kota. Jadi saya ke desa, jadi nggak mungkin saya juga. Ini yang minggu ini delalah itu depan rumah saya persis itu mantu di pagi ini. Jadi halaman saya dipakai untuk ini dan saya nyambi juga nggak ini. Jadi untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita sesuai jadwal minggu jam 8. Setuju ya? Setuju, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa sesuai jadwal terus, Bu. Ya, nanti untuk selanjutnya kita sesuai jadwal. Kita usahakan untuk selanjutnya sesuai jadwal. Itu pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 kemarin itu karena ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertemuan 1 saya sedang tugas ada di Malang dalam perjalanan. Pertemuan 2 saya keseripahan. Yang pertemuan 3 ini depan rumah saya, halaman saya dipakai di traktak tetangga saya mantu. Untuk pertemuan selanjutnya ini kita sesuai jadwal. Gitu nggih, mohon maaf. Selanjutnya ini selamat bergabung yang dari Pokjar Sragen. Kita ikuti dan TT1 nanti malam baru saya upload ya. Baru saya upload di LMS, nanti bisa lihat. Jadi soalnya juga akan dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Nggak susah, sudah kita bahas semuanya. Dan dikerjakan dengan bahagia, dengan senang hati ya, supaya tidak pusing. Ya, tetap bahagia. Ya. Oke, ini sudah 25. Saya screenshot lagi untuk ini. Mohon untuk bisa buka kameranya. Saya screenshot untuk peserta yang hadir ya. Kita screenshot semuanya. Oke. Ya, saya bagikan di ini di grup WA. Oke. Sebentar, masih ada 2 layar. Jadi 1 kali lagi yang belum masuk. Saya sebentar.
Betul. Oke, sebentar, masih ada satu layar yang belum ini, mohon untuk buka kameranya. Oke. Ya. Oke. Minggu depan kita sesuai jadwal jam 8 sampai jam 10. Gitu nggih. Mohon maaf kalau 3 kali ini untuk saya ganti. Mohon maaf dan oke, baik itu dilihat untuk di grup WA-nya sudah saya screenshot yang hadir hari ini. Jika ada yang belum screenshot silahkan untuk konfirmasi kepada saya. Kayaknya semuanya sudah. Sehat selalu Bunda-bunda cantik. Iya Bunda. Tetap semangat ya. Ya. Baik. Ya. Boleh komunikasi di luar jadwal web kita melalui grup WA. Misalnya tanya-tanya enggak apa-apa gitu, tanya-tanya di grup WA tidak apa-apa Bunda-bunda cantik. Jadi silahkan di luar web, silahkan kalau misalnya itu kita punya grup WA, misalnya ada pertanyaan boleh dibuka untuk diskusi-diskusi kecil, enggak apa-apa begitu. Jawabnya ya ini mungkin saya tidak segera menjawab atau bisa saling belajar satu dengan yang lain. Bisa tidak itu, tetapi ya ditulis aja di grup biar itu menjadi komunikasi kita. Tetap semangat, sehat selalu. Untuk pertemuan web kita hari ini kita akhiri. Wah, kita belum jadi diskusi ya. Saya pikir tadi saya akan menyampaikan secara singkat, tetapi kok ternyata banyak yang saya harus saya paparkan. Tahu-tahu kok sudah jam 5:75 lebih 10 lagi sudah ini. Oke, begitu saja. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup WA. Untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih semuanya. Izin saya tutup ya.